Halo kawan-kawan Borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 episode 1. Kalau kamu suka channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go. Season 3 ini berlatar waktu 6 bulan kemudian. Ternyata Head Snow masih belum terhubung kembali dengan badan Snowpiercer. Ya, badan Snowpiercer kini dibawa dan ditarik oleh Big Alice dan berjalan dengan lamban. Setelah terpisah dari kepala kereta Snowpiercer, badan Snowpiercer menjadi kekurangan daya listrik. Udara menjadi tidak sehangat dulu dan cukup dingin di dalam kereta. Lalu ternyata Mr. Wilport juga telah meniadakan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang tersisa sekarang hanyalah kelas buruh. Semua orang dipaksa bekerja keras setiap hari untuk melayani satu orang pemimpin mereka, yaitu Mr. Wilport. Banyak orang yang menderita kedinginan dan kelaparan. Namun untungnya mereka masih memiliki harapan. Sebagian penduduk diam-diam membentuk kelompok yang disebut dengan nama kelompok pemberontak. Yang rupanya kelompok tersebut diketuai oleh Ruthie dan wakilnya yaitu Pike. Mr. Wilport dan antek-antek tidak pernah bisa menemukan keberadaan Ruthie maupun mengungkap siapa saja anggotanya. Hanya satu hal yang pasti, kelompok pemberontak adalah penyelamat rakyat. Entah bagaimana caranya, tapi Ruthie mampu mengatur sistem dan manajemen sehingga kelompoknya ini bisa membantu orang-orang yang butuh bantuan. Misalnya sekarang, Ruthie memberikan antibiotik kepada Pike untuk diberikan pada penduduk yang sakit. Kalau sama Mr. Wilport mah dibiarin aja. Nah, kan menyesal kalian para masyarakat Snowpiercer sudah memilih Mr. Wilport sebagai pemimpin? Dan Jappy ternyata masih hidup. Mr. Wilport tidak membunuhnya karena Jappy adalah seorang engineer, sangat langka. Namun karena hukuman Wilport waktu itu sepertinya mampu membuat Jappy tunduk. Perasaan trauma Jappy saat itu membuat Jappy hanya punya satu tujuan saat ini, yaitu menuruti semua perintah Mr. Wilport. Lalu di scene berikutnya kita akan melihat bagaimana pasukan pemberontak beraksi, membagikan makanan-makanan dan juga obat-obatan. Pike terlihat menemui seorang wanita bernama Tyson. Tyson bukanlah anggota pemberontak, tapi dia telah membantu pasukan pemberontak. Jadi, Pike memberikan Tyson hadiah berupa token pemandian air panas. Sedikit informasi guys, saat ini pipa air di Snowpiercer membeku. Jadi sekarang air adalah sesuatu yang cukup langka karena hanya ada di Big Alice. Dan ya, Tyson ini dulu termasuk salah satu kelompok pendukung Wilport ya guys ya. Tak lama kemudian, tampak Zarah datang ke ruang engine Big Alice menemui Wilport sambil membawakan laporan penting tentang hasil panen mereka yang kembali berkurang sekitar 6% dan itu dipastikan ulah kelompok pemberontak yang mencuri dan membagikannya pada para warga. Kemudian Zarah juga melapor tentang gerbong kelas 2 yang mulai terasa dingin. Daya listrik dari Big Alice tidak cukup untuk mendayai seluruh gerbong Snowpiercer. Bahkan sekarang gerbong kelas 1 sudah tidak terpakai karena sangat dingin di sana. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang gerbong kelas 1 adalah gerbong paling belakang atau sebut saja ekor. Sebab Big Alice lah kepalanya. Zarah menyarankan untuk melepas gerbong kelas 1 agar bisa menghemat lebih daya listrik. Tetapi Mr. Wilport tidak mau. Gerbong kelas 1 sangat penting baginya dan akan ia hidupkan kembali saat Head Snow sudah mereka rebut lagi. Dan biarkan saja kata Mr. Wilport, dia tidak peduli dengan penduduk yang kedinginan. Dasar ya si Mr. Wilport. Tapi Zarah untungnya diperlakukan dengan baik oleh pria tua itu. Remind him there are rules. Restore first to glory when I get my engine back and order with it. By 6% this week. This is pilfering. Beberapa saat kemudian, Kevin terlihat menemui Osweiler, LJ, dan satu orang penjaga. Si penjaga itu melapor karena ia memiliki informasi yang cukup penting, yaitu tentang Arnold, si ketua air yang menyediakan rendaman air panas pada kelompok pemberontak. Hingga singkat cerita, Mr. Wilport dan Kevin pun mendatanginya sembari sedikit memberikannya pelajaran.
Dan ketika Mr. Wilport masuk ke dalam ruangan berendam, naasnya di sana ada Tyson yang sedang berendam. Singkat, hukuman pun dilaksanakan untuk menghukum Arnold dan Tyson. Mereka berdua dihukum dengan disiram kotoran-kotoran human oleh para penduduk. Pike lah yang pertama disuruh melakukannya, dan ia terpaksa melakukan itu. Sungguh hukuman yang menjijikan, guys. It was worth it. Beberapa saat kemudian, Pike terlihat buru-buru menemui Ruthie di tempat persembunyian mereka. Ruthie harus pindah karena Arnold si ketua akhir membocorkan tempat persembunyian mereka itu. Untungnya karena semua direncanakan dengan matang dari jauh-jauh hari, upaya pelarian itu bisa dilakukan dengan lancar. Ketika Mr. Wilport dan antek-antek sampai ke tempat persembunyian Ruthie, sudah tidak ada siapapun lagi di sana. Membuat Mr. Wilport cukup kesal dan bertanya-tanya siapakah orang cerdas di balik semua ini. Sementara itu, ternyata Pike membawa Ruthie ke gerbong kelas 1 yang dimana di sana suhunya mencapai minus 25 derajat Celcius. Tetapi Pike dan kawan-kawan sebelumnya sudah mempersiapkan sebuah ruangan tersembunyi yang tidak terlalu dingin untuk Ruthie, yaitu bersuhu minus 12 derajat Celcius. Lumayan dingin tapi bisa pakai selimut. Setelah Pike pergi, Ruthie pun menatap keluar melalui jendela, sembari mengharapkan kedatangannya kembali Mr. Layton. Scene lalu berpindah memperlihatkan sisi Head Snow, yaitu Layton dan kawan-kawan. Sedikit cerita, model cuaca yang dibuat oleh Melanie menunjukkan ada 5 wilayah yang hangat. Dan selama 6 bulan ini, Layton dan kawan-kawan sudah memeriksa ke 3 wilayah. Di antaranya adalah Sulawesi Indonesia, Gujarat India, dan Managua Nicaragua. Ah, yang bener Bang Sam, Pulau Sulawesi Indonesia masuk wilayah hangat. Serius loh guys, beneran. Remember how much the model likes Sulawesi? Yeah, I do. For the climate, then samples will show us the full picture. And we learn something from every stop. Think of them as data points. Tapi sayangnya ketiga wilayah itu masih belum bisa dihuni, masih cukup dingin. Dan saat ini, Head Snow sedang berhenti di wilayah keempat yaitu Gurun Atacama, Chili. Ben pergi keluar sendirian untuk melakukan pengambilan sampel es. Ya, tujuannya memastikan apakah wilayah itu bisa dihuni dan bisa menunjang kehidupan. Lalu Layton dan yang lainnya memantau dari ruang engine kereta. Tetapi mereka ada masalah lain guys. Head Snow yang mereka tumpangi saat ini karena hanya berjumlah 10 gerbong, maka membuat kereta menjadi kelebihan daya. Mereka tidak boleh berhenti terlalu lama dan harus melaju secepat mungkin agar kereta bisa mengkonsumsi daya berlebih itu. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika mereka berhenti terlalu lama? Nah, jika berhenti terlalu lama, maka itu akan mengakibatkan mesin memanas dan bisa meledak. Penghangat di kereta juga sekarang malah kelebihan sampai-sampai Bastille dan kawan-kawan kepanasan serasa lagi di padang gurun kalau lagi berhenti. Singkatnya, Ben sudah selesai mengambil sampel es dan akan segera kembali ke kereta. Ia juga tak boleh terlalu lama di luar. Ben hanya punya waktu 10 menit. Namun ketika sedang berjalan, tiba-tiba Layton dan yang lainnya pun panik saat kehilangan kontak dengan Ben. Oh iya, saya juga harus kasih tahu kalau di Head Snow hanya ada beberapa orang saja. Layton, Josie, Ben, Alexandra, Bastille, Audrey yang dikurung, penduduk kelas 1 bernama Martin, dan Sykes yang kini sepertinya sudah berpihak pada Layton. Alexandra terus mencoba menghubungi Ben karena mereka harus segera melaju. Kalau tidak, mesin kereta bisa-bisa meledak. Layton pun mengusulkan rencana. Dirinya dan Josie akan pergi keluar untuk mencari dan menolong Ben, sementara Alexandra majukan kereta lalu menjemput mereka lagi dalam 25 menit. Karena kostum penghangat hanya bisa bertahan selama 30 menit saja di luar. Setelah sepakat, Layton dan Josie pun segera bersiap. Guess
guess we just all go down with her, eh? Respect the chain of command. Chain of command. Dan di saat yang sama, tiba-tiba mesin kereta berasap karena mulai terbakar. Alexandra langsung menyuruh Bastille untuk mengambil alih kemudi. Sementara dirinya akan mengatasi kebakaran mesin itu dan berusaha memperbaikinya. Meskipun Bastille ragu-ragu, tapi tidak ada siapapun lagi yang bisa membantu. Dan karena Bastille sama sekali belum berpengalaman, Alexandra harus memberikan petunjuk pada Bastille sambil memperbaiki mesin. Ketika Josie dan Layton sudah keluar dari kereta, Bastille pun mulai memajukan kereta, tentunya dengan aba-aba dari Alexandra. Untungnya, singkat cerita, Layton dan Josie berhasil menemukan Ben yang terjatuh ke dalam sebuah bangunan. Ben juga terlihat baru sadarkan diri. Ben pun memberitahu bahwa kostum penghangatnya cuma punya waktu 8 menit lagi. Jadi, tanpa berlama-lama, Layton dan Josie segera membuat alat penggerek. Di Head Snow, Martin memberitahu Audrey bahwa ketika mereka melaju, ada 2 orang yang keluar, Layton dan Josie, yang berarti menandakan jika di ruang engine sekarang hanya ada Alexandra dan Bastille. Audrey pun langsung menyuruh Martin untuk segera mengeluarkannya dari dalam sel. Lalu mereka berdua mengajak Sykes untuk ikut serta dalam rencana melumpuhkan Bastille dan Alexandra. Namun, Sykes memilih untuk tidak ikut-ikutan. "Terserah kalian saja," ucapnya Sykes. Lalu di ruang engine, Alexandra menyuruh Bastille untuk bertukar tempat dengannya karena Alex harus melakukan operasi pendinginan mesin yang cukup rumit. Dan ia meminta Bastille untuk menyambungkan kabel-kabel di bawah. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Audrey datang sambil menendang penutup mesin sehingga Bastille pingsan dibuatnya di bawah sana. Alexandra yang melihat kedatangan Audrey itu berkata, "Ada, seharusnya mereka mengurungmu di ruang daging." Audrey pun duduk santai di sebelah Alexandra sambil mengatakan, "Sekarang mari kita membahas cara pulang ke ayah," ucapnya sambil menodongkan senjata sengat listrik. Di saat yang sama, Josie dan Layton sudah selesai membuat alat penggerek. Layton pun harus turun ke bawah menjemput Ben karena Ben mengalami cedera di dadanya, membuat Ben kesakitan dan tidak bisa berdiri. Setelah sampai di bawah sana, Layton segera membagikan penghangat kostumnya pada Ben agar kostum penghangat Ben bisa bertahan lebih lama. Ben pun diangkat ke atas menggunakan alat penggerek tersebut. Sesampainya di atas, Layton menyuruh Josie untuk pergi duluan bersama Ben dan ia akan menyusul. Karena Ben kondisinya sudah melemah, harus segera dibawa. Dan ketika Layton hendak naik, dirinya malah melihat sesuatu cahaya merah di dalam bangunan itu. Tepatnya di ruangan sebelah. Layton mengecek dulu waktu kostumnya yang tersisa 7 menit karena sudah berbagi dengan Ben. Dirasa mungkin masih sempat, Layton pun memeriksa ruangan sebelah yang ternyata cahaya merah itu berasal dari reaktor nuklir yang masih menyala. Koreksi kalau salah ya guys, saya kurang paham woy. Apakah ada orang di sini? Layton mencoba memanggil-manggil. "Halo, halo, ada orang di sini?" ucap Layton sambil terus menyisiri tempat tersebut. Layton mengecek kostumnya, waktu tersisa 4 menit lagi. Hello? Singkatnya, pria itu sampai di sebuah ruangan. Cukup terkejut Layton melihat ruangan itu yang seperti ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dan tiba-tiba saja, seseorang berkostum menyerang Layton. Terjadilah pergelutan antara Layton dengan orang misterius itu. Dan meskipun cukup kesusahan, tapi Bang Layton berhasil melumpuhkan orang misterius itu sampai pingsan. Namun bersamaan dengan itu, kostumnya Layton kehabisan waktu dan penghangatnya mulai habis. Josie di luar sana yang sedang menarik Ben terlihat panik karena Layton belum juga menyusul dan sama sekali tidak menjawab panggilan darinya. Lalu scene pun berfokus pada Bastille yang baru saja tersadar dari pingsannya. Wanita itu berusaha menendang dan membuka penutup mesin namun tidak bisa. Karena si Martin ada di sana berdiri tepat di atas penutupnya. Tetapi Bastille tidak kehabisan akal dan langsung mencari jalan lain.
Untungnya Bastille berhasil menemukan jalan keluarnya. Bastille mengambil sebuah palu, lalu dengan tiba-tiba muncul sambil langsung mendagor si Martin sampai pingsan atau meninggoy, itu saya kurang tahu. Audrey melihat itu langsung menyerah dan menjatuhkan senjata sengat listriknya. Namun, setelah itu Alexandra pun menghentikan kereta lalu memundurkannya untuk menjemput rekan-rekan mereka di belakang. Layton, suhu kostumnya sekarang mencapai minus 38 derajat Celcius. Layton tampak kewalahan dan hampir tak sadarkan diri. Namun pria itu terus berusaha bertahan. Untungnya, ia juga masih sempat mengambil charger yang ada di ruangan itu dan mencharging kostumnya. Di sela-sela sisa kesadarannya, Layton mendapatkan sebuah penglihatan atau mungkin mimpi. Ia melihat sebuah wilayah tanah yang sudah tidak membeku dan di sana terdapat sebuah pohon besar yang unik. Singkat cerita, Josie dan Ben sudah naik ke kereta. Namun Layton masih belum kunjung menyusul, membuat Josie benar-benar khawatir dan hampir saja Josie akan kembali keluar. Namun untungnya dari kejauhan terlihat Layton yang datang. Tapi sepertinya dia membawa seseorang. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka video ini jangan lupa pencet like-nya ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.